Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ryan Hidayat dari kelompok 7A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan penelitian dari kelompok saya, yaitu adalah pengaruh pemberian pakan fermentasi dan kelapa sawit dan Indigo Vera zollingeriana pada ternak kambing Jawa Randu jantan terhadap pertambahan bobot badan harian, konsumsi pakan, dan konversi pakan. Latar belakang penelitian yang kita usulkan ini asal mulanya di mana kebutuhan pakan ternak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kambing, terutama kambing Jawa Randu jantan, dalam proses peningkatan bobot badan. Seringkali peternak itu membutuhkan bahan pakan yang memiliki nutrisi yang tinggi. Nah, ketersediaan bahan pakan tersebutlah dan harga pakan yang tinggi menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Nah, di sini kita menggunakan bahan pakan alternatif, yaitu dari daun kelapa sawit dan Indigo Vera. Kedua bahan pakan tersebut jumlah di alam sangat melimpah, terutama daun kelapa sawit, yang mana kita sendiri di Indonesia memiliki industri kelapa sawit yang besar. Nah, kedua bahan pakan tersebut dapat digunakan sebagai pakan alternatif dalam pemenuhan nutrisi kambing. Nah, untuk meningkatkan kandungan nutrisi pada kedua bahan pakan tersebut, kita melakukan proses fermentasi pada pakan tersebut untuk meningkatkan kandungan nutrisi pada pakan tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan dan manfaat. Tujuan kita melakukan penelitian ini yaitu adalah mengetahui adakah pengaruh pemberian pakan fermentasi dan kelapa sawit dan Indigo Vera zollingeriana terhadap pertumbuhan bobot badan harian kambing Jawa Randu jantan, ataupun juga terhadap konsumsi pakan ataupun konversi pakan pada kambing Jawa Randu jantan. Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dengan melakukan penelitian ini kita dapat meningkatkan PPH pada kambing Jawa Randu jantan, atau juga meningkatkan konsumsi pakan ataupun konversi pakan pada kambing Jawa Randu jantan, yang mana bisa kita harapkan dengan meningkatnya PPH konsumsi pakan konversi pakan didapatkan kambing Jawa Randu dengan kualitas yang terbaik. Di sini rancangan yang dipakai adalah rancangan acak lengkap, di mana di sini ada 4 perlakuan dan 3 ulangan. Nah, unit penelitian yang digunakan yaitu adalah kambing Jawa Randu jantan. Kemudian faktor penelitiannya itu adalah perbedaan jumlah pemberian pakan fermentasi, daun kelapa sawit, dan Indigo Vera. Kemudian apa sih parameter yang diukur? Parameter penelitiannya yang diukur yaitu tingkat PBBH, tingkat konsumsi pakan, dan tingkat konversi pakan pada kambing. Nah, pertama kita akan menghitung data dari PBBH. Ini tabelnya, perlakuannya ada 4, yaitu adalah P0, P1, P2, dan P3. Kemudian ini jumlah ulangannya ada 3. Kita masukkan datanya seperti ini. Kemudian setelah itu kita cari totalnya. Ini tambah ini dapat total P0. Dan ini total P1, total P2, dan total P3. Kemudian ini ada total G. Total G itu nih, ini semuanya. Dan ini rataan masing-masing, yaitu tadi ini dibagi dengan nih jumlahnya ada 3. Ini sama seperti itu. Kemudian pertama kita masuk ke DB, pencarian DB yang pertama DB total. DB total itu rumusnya adalah R kali T min 1. R itu sendiri adalah jumlah ulangan, T sendiri itu adalah jumlah perlakuan. Nah, jumlah ulangan di sini ada 3, kemudian jumlah perlakuan di sini ada 4. Berarti kita kalikan 3 kali 4, yaitu dapat ya 12 kemudian 12 min 1, jadi hasilnya adalah 11. Dan DB perlakuan itu rumusnya T min 1. T sendiri kan tadi seperti tadi adalah jumlah perlakuan dikurangi 1, berarti 3. Dan DB galat sendiri itu rumusnya adalah T terus R min 1, T kali R min 1. Ya, pertama kita kurangi dulu
R-1 dulu, berarti jumlah ulangannya kan 3 dikurangi 1 berarti 2 dikali 4 8. Kemudian kita masuk ke faktor koreksi penghitungannya seperti ini. Faktor koreksi itu rumusnya adalah G kuadrat per N. G kuadrat sendiri didapatkan dari ini, total G ini. Nih, kita kuadratkan 409,83, kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan N. N itu adalah jumlah perlakuan kali jumlah ulangan, yaitu 4 kali 3, dapatkan hasil 12. Nah, dari hasil tersebut kita dapatkan 13.996 bagi 7,72. Itulah hasil dari FK atau faktor koreksi. Kemudian kita masuk JKX atau JK total. Rumusnya itu adalah ini, sigma XI kuadrat min FK. Pertama-tama kita mencari sigma XI kuadrat, yaitu dengan ini masing-masing ini dikuadratkan. Nih seperti ini hasil kuadratnya, dikuadratkan dan dijumlah semuanya ini, nih dijumlah. Setelah dijumlah kita kurangi dengan FK faktor koreksi, didapatkan hasil 697,2996. Kemudian JKT atau JK perlakuan, rumusnya sendiri itu adalah sigma TI kuadrat per R min FK. Kita cari sigma TI kuadrat. Nah, sigma TI kuadrat itu dapatkan dari ini masing-masing ini kita kuadratkan. Kemudian setelah dikuadratkan kita jumlah, nih dapatkan hasil 42377,76. Setelah kita jumlah, kemudian kita bagi dengan R atau jumlah ulangan, bagi 3 berarti dapatkan hasil 14.125,92. Setelah kita bagi, kita kurangi dengan FK. Nah, dikurangi FK berarti hasilnya 129,2001. Kemudian kita masuk ke penghitungan JK Galat. JK Galat sendiri itu rumusnya adalah nih JKX dikurangi JKT, dapatkan hasilnya 568,0995. Kemudian kita masuk ke kuadrat tengah atau KT. Pertama KT perlakuan. KT perlakuan sendiri rumusnya adalah nih JKT dibagi dengan DB perlakuan, didapatkan hasil 43,0667. Kemudian KT Galat sendiri rumusnya JK Galat dibagi dengan DB Galat, didapatkan hasil nih 71,01244. Kemudian kita cari F hitung. F hitung itu rumusnya adalah KT perlakuan dibagi dengan KT Galat. Yang ini berarti 43,0067 dibagi dengan 71,01244, didapatkan hasil 0,606467. Nah, kemudian kita masuk ke rataan total. Rataan total itu kita dapatkan dari nih, kita rata masing-masing ini. Nah, rataannya ini berarti ini dibagi dengan ini, tadi dapat rataan P0, ini rataan P1. Kemudian kita jumlah, dapatkan hasil nih 341525. Itu rataan total. Kemudian setelah itu kita dapat rataan total, kita bisa masukkan ke rumus CV atau koefisien varian. Rumusnya itu adalah akar KT Galat dibagi rataan total kali 100%. Nah, berarti KT Galatnya itu nih 71,01244. Kita akar dulu, dapatkan hasil nih 8,42688. Kemudian setelah kita akar, kemudian kita bagi dengan rataan total nih, yaitu 34,1525, dapatkan hasil nih 0,246743. Setelah tadi dibagi, kita kali 100%.
dapatkan hasil 2,67429%. Nah, kita kemudian masuk ke tabel ANOVA. Nah, dari F-tabel tersebut, dari F-tabel dengan F1 sama dengan 3 dan F2 sama dengan 8 akan bernilai 4,07 pada taraf 5% dan 7,59 pada taraf 1%. Nah, ini kita masukkan masing-masing seperti DB, JK, KT ke dalam tabel ini sesuai dengan namanya. Kita jika DB perlakuan nih kita masukkan 3 ke sini, DB galet berarti 8 masukkan ke sini, terus DB total nih 11 masukkan ke sini, sama seperti JK perlakuan nih, jika perlakuannya 129 kita masukkan ke sini, sama ini KT juga sama. Kemudian tadi F hitungnya kita dapat nilai 0,6. Di sini tulisannya adalah non signifikan. Kenapa kok non signifikan? Jika kita bandingkan dengan tabel ini, nilainya lebih kecil, berarti tidak masuk ke F tabel, menandakan bahwa tidak ada pengaruh pakan fermentasi, tidak ada pengaruh pemberian pakan fermentasi daun kelapa sawit dan Indigofera zollingeriana terhadap pertumbuhan bobot badan harian kambing Jawa Randu jantan. Berarti dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh dari perlakuan itu, yaitu pakan fermentasi daun kelapa sawit dan Indigofera terhadap BBBH, berarti tidak ada pengaruhnya. Nah, itu penghitungan data dari BBBH. Nah, kita masuk dalam perhitungan konsumsi pakan. Ini tabelnya, tabel datanya seperti tadi, sama ada 4 perlakuan dan 3 ulangan. Ini datanya konsumsi pakan pada kambing Jawa Randu jantan nih pada perlakuan. Dan ini total dari ini tambah ini dapat hasil ini. Ini rataannya. Ini dapat dari ini dibagi nih, total ada 3. Kemudian kita masuk ke DB. Pertama DB total. Tadi rumusnya sama, yaitu R kali T min 1. R itu tadi sama, R itu jumlah ulangan, T itu adalah jumlah perlakuan dikurangi 1, dapatkan hasil 11. Kemudian DB perlakuannya 3, DB galetnya 8. Dan kita masuk ke faktor koreksi penghitungannya. Tadi rumusnya itu seperti tadi, G kuadrat per N. G kuadrat itu ini. Nih, G kuadrat itu ini. Total G itu adalah 8638,61. Kita kuadratkan, kemudian dibagi N, yaitu N itu nih perlakuan kali ulangan, itu 12. Hasilnya nih 6218798,6. Dan JKX kita rumusnya sama, yaitu sigma TI kuadrat min FK. Ini dapatkan hasil 5386,11. Kemudian nih masuk ke JKT, rumusnya seperti tadi, sigma TI kuadrat per nih itu nih kemudian kita masuk ke JKT. Tadi rumusnya sama, itu adalah sigma TI kuadrat per jumlah ulangan, yaitu adalah R, dapatkan hasil segini. Kemudian kita kurangi dengan FK, faktor koreksi, yaitu dapatkan hasil 42366,19282. Kemudian jika galat, rumusnya itu tadi JKX kurangi JKT, dapatkan hasil 11496,917. Kemudian kita masuk ke kuadrat tengah perlakuan, KT perlakuan, yaitu tadi rumusnya JKT per nih DB perlakuan.
itu rumusnya. Dapatkan hasil 14.122,06. Kemudian KT galat. KT galatnya sendiri itu jika galat dibagi DB galat, dapatkan hasil ini 1437115. Kemudian F hitung. F hitung kita dapatkan dari ini KT perlakuan per KT galat. Kemudian kita masuk ke rataan total. Rataan total ini sendiri total G bagi 12 itu ini ada jumlahnya 12 segini. Dapatkan hasil, nah nih 7198842. Kemudian kita masuk ke koefisien varian. Penghitungannya itu nih. Nah, koefisien varian itu rumusnya adalah KT galat akar KT galat dibagi rataan total kali 100%. Didapatkan hasil nih 5,266027. Kemudian kita masuk ke F tabel ya. Nah, dari F tabel dengan F1 sama dengan 3 dan F2 sama dengan 8 akan bernilai pada taraf 5% 4,07 dan taraf 1% 7,59. Nah, ini tabel ANOVA-nya. Kita lihat F hitungnya di sini adalah signifikan, ditandakan dengan gambar bintang 2 di kedua tabel F tabel ini. Jika signifikan pada taraf keduanya ini, kita masuk mengujinya dengan uji jarak berganda Duncan atau uji Duncan jarak berganda. Mohon maaf. Ini kita buat notasi statistiknya. Kita urutkan hasilnya ini, yang total ini kita urutkan dari yang terbesar, yaitu yang paling besar adalah P3, kemudian urutan kedua adalah P0, P2, P1. Kemudian kita setelah mengurutkan, kita masukkan ke menghitung simpangan deviasi SD. Simpangan deviasi SD itu rumusnya KT galat dibagi 3, dapat hasilnya 21,886942. Kemudian kita masuk ke ini ada P, RP 5%, RP 5%. Nah, ini RP 5% yang R-nya besar ini didapatkan dari ini RP 5% ini didapatkan dari tabel Duncan. Kita kalikan dengan SD, dengan deviasi, dapatkan hasil ya nih 7135143. Yang RP 5% pada taraf 3 itu 744156. Kemudian yang 4 75,94769. dapatkan hasil seperti ini. Kita bulatkan jadi 71,35, ini 74,41, dan ini 75,94. Nah, dan kita masuk ke tabelnya. Nah, kita tadi kan sudah mengurutkan dengan notasi statistik dari yang terbesar ke kecil seperti ini. Kita buat nih seperti ini ke kanan dan ini kolom ke kiri. Kemudian kita kurangi. Nah, ini kurang ini, hasilnya kan pasti 0 kan. Maka ini 0 0 0 0. Terus ini ada ini 2427,63 dikurangi ini 2210,49, dapatkan 217,14. Ini sama, ini dikurangi ini dapatkan 396,72. Ini juga sama, ini dikurangi ini dapatnya ini 179,58. Dan ini yang P0 kurangi P3 kurangi P1 dapatkan hasil 19,6. Ini kurangi ini dapatkan hasil 458,05. Kemudian P0 kurangi ini P1 dapatkan hasil 240,91. Nah, ini juga P2 kurangi P1 dapatkan hasil 61,33. Jika ada gambar bintang seperti ini menunjukkan bahwa perlakuan ini berbeda nyata, maka dapat disimpulkan bahwa P3 berbeda nyata
dengan P0, P2, dan P1. Ini ada bintangnya 3, dikatakan berbeda nyata. Kemudian P0 berbeda nyata dengan P2 dan P1. Kemudian yang P2. Nah, P2 sendiri tidak berbeda nyata dengan P1. Tetapi P2 ini berbeda nyata dengan P3 dan P0. Itulah kesimpulan dari penghitungan konsumsi pakan. Nah, dapat disimpulkan bahwa minimal ada satu perlakuan pakan fermentasi daun kelapa sawit dan indigofera itu terhadap konsumsi pakan. Adanya satu perlakuan yang berpengaruh, yaitu P2-nya tadi itu tidak berbeda nyata dengan P1. Nah, itu penghitungan dari statistik dari data konsumsi pakan. Dan kita lanjut ke konversi pakan. Nah, ini datanya sama seperti tadi. DP totalnya dapat 11, DP perlakuan, mohon maaf ini belum saya kasih DP perlakuannya 3, DP galatnya 8. Kemudian FK tadi rumusnya sama. Ini total G kuadrat dibagi dengan N tadi 4 dikali 3 itu 12. Kemudian JK total rumusnya itu ini sigma X kuadrat dikurangi faktor koreksi. Ini hasilnya dikuadratkan masing-masing 1111, kemudian dijumlah dapatkan hasil sekian 6005,065. Nah, kemudian dikurangi dengan FK dapatkan hasil 219483225. Kemudian JK perlakuan JKT itu rumusnya adalah sigma TI kuadrat per R min FK. Berarti sigma TI ini itu yang ini total 1 2 3 4 kita kuadratkan masing-masingnya, kemudian dijumlah. Kemudian setelah dijumlah dibagi dengan R ulangannya, yaitu ada 3 diberikan hasil segini. Kemudian setelah itu kita kurangi dengan faktor koreksi. Nah, dapatkan hasil seperti ini 19,143425. Kemudian JK galat itu rumusnya ini JKX min JKT, mendapatkan JK galat. Kemudian kita masuk ke KT perlakuan. Nah, ini KT perlakuan. KT perlakuan rumusnya itu JKT dibagi dengan DB perlakuan, dapatkan hasil 6,381142. Nih. Kemudian KT galat sendiri rumusnya itu JK galat dibagi dengan DB galat, dapatkan hasil seperti ini 25,04248. Kemudian F hitung sendiri rumusnya KT perlakuan KT perlakuan dibagi KT galat, dapatkan hasil ini 0,254813. Kemudian nih rata total yang didapat yaitu 21,9575, dapatkan dari ini total ini dibagi dengan 12 ini jumlah ini semua segini ada 12, berikan hasil 21,9575. Kemudian koefisien varian itu rumusnya itu rata akar KT galat dibagi rataan total kali 100%, dapatkan hasil seperti ini 22,7906. Kemudian kita masuk ke tabel ANOVA. Nah, dari F tabel F1 sama dengan 3 dan F2 sama dengan 8 akan bernilai 4,07 pada taraf 5% dan 7,59 pada taraf 1%. Nah, ini kita masukkan DB pada JK sesuai dengan ini. Nah, ini
kita bisa lihat F hitungnya 0,25 seperti ini, kita bulatkan jadi 0,25. Kita bandingkan dengan ini, nilainya tidak ada pada taraf 5% ataupun 1%, yang menandakan bahwa perlakuan pakan fermentasi daun kelapa sawit dan indigo vera itu tidak berpengaruh terhadap konversi pakan. Nah, berarti kita dapat simpulkan ya pada perhitungan ini bahwa tidak ada pengaruh pemberian pakan fermentasi dan daun kelapa sawit dan indigo vera zollingeriana terhadap konversi pakan pada kambing Jawa Randu jantan. Dari hasil perhitungan tadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh perlakuan pemberian pakan fermentasi daun kelapa sawit dan indigo vera zollingeriana terhadap pertumbuhan bobot badan harian. Kemudian kesimpulan kedua yaitu minimal ada satu perlakuan yang berpengaruh terhadap. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu adalah minimal ada satu perlakuan pemberian pakan fermentasi daun kelapa sawit dan indigo vera zollingeriana terhadap konsumsi pakan. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu adalah tidak ada pengaruh pemberian pakan fermentasi daun kelapa sawit dan indigo vera zollingeriana terhadap konversi pakan pada kambing Jawa Randu jantan. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kekurangan dalam mempresentasikan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat selalu.